Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat. Baik, kita akan mulai materi yang pertama, yaitu tentang pembuatan soal PAS-HOT. Pada kurikulum 2013, terdapat 4 hal yang diintegrasikan dalam proses pembelajaran, yaitu Kajak Abad 21, Forsi, PPK, Literasi, dan HOT. Pengintegrasian HOT ini dibutuhkan untuk membenahi kinerja pendidikan yang jauh tertinggal dengan negara-negara maju yang lainnya. Mengingatkan hasil PISA tahun 2018 mengukur kemampuan 6.000 siswa berusia 15 tahun dari 79 negara, dengan hasil Indonesia berada di peringkat 6 dari bawah, yaitu 74 dengan skor rata-rata 371 untuk pengukuran membaca, matematika, dan sains. Hal ini jelaslah membuat kita harus sadar bahwasanya kualitas pendidikan di Indonesia perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah mencoba mengintegrasikan HOTS, yaitu Higher Order Thinking Skill, yang merupakan strategi yang digunakan untuk menjawab dampak globalisasi dan pendidikan nasional, di mana harapannya adalah dengan mengintegrasikan HOTS ini, generasi masa depan Indonesia bisa lebih mempunyai keterampilan berpikir tingkat tingginya agar mampu menjadi SDM yang unggul dan mampu bersaing di dunia internasional. HOTS diintegrasikan dalam proses pembelajaran dan penilaian dengan menerampilkan siswa untuk berpikir kritis, mampu menyelesaikan masalah, mengambil keputusan, serta cakap berkomunikasi dan berkolaborasi. Hal ini juga terintegrasi dalam proses penilaian, di mana instrumen yang digunakan juga disesuaikan menggunakan soal HOTS. Berikutnya kita akan pelajari tentang pengertian soal HOTS. Soal HOTS adalah instrumen pengukuran yang digunakan untuk kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu berpikir logis, kritis, kreatif, dan problem solving secara mandiri. Untuk pembuatan soal HOTS perlu memperhatikan kompetensi yang harus diukur. Hal ini dapat kita lihat dari tingkat proses berpikir dari taksonomi Bloom yang sudah diperbaiki oleh Anderson dan Carthold. Di sini pada taksonomi Bloom ada 6 tingkatan, yaitu tingkatan pertama yaitu mengingat atau remembering, yang kedua yaitu memahami understanding, yang ketiga yaitu menerapkan applying, keempat menganalisis atau analyzing, yang kelima yaitu mengevaluasi atau evaluating, dan terakhir adalah tingkatan yang tertinggi yaitu mencipta atau creating. Di sini dapat saya uraikan bahwasanya pada tingkatan mengingat atau remembering itu merupakan level proses berpikir paling rendah. Mengapa? Karena mengingat hanyalah memanggil kembali kognisi yang sudah ada dalam memori. Sedangkan untuk tingkatan yang kedua yaitu memahami, ini lebih tinggi levelnya, satu level lebih tinggi dibandingkan mengingat, karena seseorang yang memahami mampu menggunakan ingatannya untuk membuat deskripsi, menjelaskan, atau bahkan memberikan contoh terkait sesuatu. Jika seseorang yang sudah bisa memahami, maka dia akan mampu melakukan kembali hal-hal yang dipahami dalam situasi yang baru atau situasi yang berbeda. Maka orang tersebut mencapai level berpikir aplikasi atau applying. Nah, di sini perlu kita garis bawahi. Orang yang memiliki kemampuan menerapkan belum tentu mampu menyelesaikan masalah. Kenapa? Karena permasalahan itu ada 2 kategori, yaitu permasalahan rutin dan permasalahan tidak rutin. Jika seseorang itu hanya dapat menyelesaikan permasalahan secara rutin, maka orang tersebut belum bisa dikatakan naik level. Sehingga orang-orang atau seseorang yang mampu melakukan penerapan dengan kondisi yang tidak rutin, maka orang-orang tersebutlah yang mempunyai level lebih tinggi dari applying atau menerapkan. Nah,
Level-level orang tersebutlah yang dikatakan adalah level berpikir tingkat tinggi, di mana Anderson dan Cartwell mengkategorikan kemampuan proses menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi itu termasuk berpikir tingkat tinggi. Kenapa? Karena menganalisis adalah kemampuan menguraikan sesuatu ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sehingga diperoleh makna yang lebih dalam. Menganalisis dalam taksonomi Bloom di sini merupakan kemampuan mengorganisir dan menghubungkan antar bagian sehingga diperoleh makna yang lebih komprehensif. Jadi lebih tinggi ya, tingkatannya lebih tinggi. Apabila kemampuan menganalisis ini berujung pada proses berpikir kritis sehingga seorang mampu mengambil sebuah keputusan atau decision making yang tepat, maka orang tersebut akan mencapai level mengevaluasi, di mana dari hasil mengevaluasi ini kita akan mampu melihat kelemahan dan kekuatan dari suatu konteks yang kita pelajari atau konteks sebuah permasalahan, sehingga dari situ, dari kelemahan dan kelebihan, muncullah sebuah ide kreatif untuk menciptakan gagasan baru atau ide baru. Maka orang-orang yang melakukan ini dikatakan dia sudah levelnya adalah berpikir mencipta. Maka seseorang yang tajam analisisnya, mampu mengevaluasi dan mengambil keputusan, akan melahirkan ide atau gagasan yang baru. Nah, jadi dari 6 tingkat proses kognitif dapat dibuat 3 level, yaitu level kognitif 1, pengetahuan dan pemahaman, untuk tingkat berproses mengetahui dan memahami. Untuk level kognitif 2, aplikasi, untuk tingkat proses kognitif menerapkan, dan yang level tertingginya itu level kognitif 3, yaitu penalaran. Di sini untuk tingkat proses kognitif menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Perlu Bapak dan Ibu ketahui bahwasanya untuk level kognitif 1 ini dikategorikan termasuk untuk soal yang LOTS, sehingga level kognitifnya mencakup dimensi proses berpikir mengetahui C1 dan memahami C2. Ciri-ciri soal pada level 1 hanya mengukur pengetahuan faktual, konsep, dan prosedural. Sedangkan level 2 di sini termasuk kategori soal MODS, ya, soal-soal yang level kognitif aplikasi yang membutuhkan kemampuan lebih tinggi dari level pengetahuan dan pemahaman. Level kognitif aplikasi mencakup dimensi proses berpikir, menerapkan atau mengaplikasikan. Ya. Ciri dari level kedua ini mengukur kemampuan menggunakan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural pada konsep lain dan mapel yang lain atau sama. Untuk level kognitif 3 termasuk soal HUTS, level penalaran merupakan level kemampuan berpikir tingkat tinggi. Karena untuk menjawab soal-soal pada level tingkat ketiga ini, level 3, peserta didik atau siswa harus mampu mengingat, memahami, dan menerapkan. Jadi ketiga-tiganya digunakan untuk menjadi dasar bagaimana nantinya seseorang itu bisa menganalisis, bisa mengevaluasi, dan bisa meng-create atau mencipta di sini. Apa sih kata kerja operasional itu dan kaitannya dengan tingkat leveling yang tadi atau tingkat proses berpikir? Nah, di sini ada 6 tingkat berpikir yang sudah disampaikan di taksonomi Bloom. Nah, untuk mengetahui apakah seseorang itu berada pada level tertentu dari C1 sampai C6, maka perlu ada tanda-tanda khusus. Nah, tanda-tanda khusus itu diperlihatkan pada kata kerja operasional, ya, mulai dari C1 sampai C6. Tetapi yang perlu Bapak dan Ibu ketahui, tidak semua kata kerja operasional yang ada pada tabel yang bisa Bapak Ibu lihat di sini itu sifatnya adalah pasti. Ada beberapa kata kerja operasional yang bisa berarti berbeda. Contohnya seperti ini. Pada pemilihan kata kerja operasional untuk merumuskan indikator, di sini ada misalkan kata kerja menentukan. Menentukan itu bisa di ranah C2 atau ranah C3. Tetapi dia bisa menjadi ranah C5
apabila menentukannya itu bukan sekedar hanya menentukan penerapan, tapi menentukan sebuah keputusan misalkan. Berarti itu sudah termasuk mengevaluasi. Maka kata menentukan ini juga bisa dikategorikan menjadi C5 atau HUTS. Jadi seperti itu. Jadi tergantung ya Bapak dan Ibu, tergantung dari konteksnya yang diinginkan. Jadi ranah kerjanya ini sangat dipengaruhi oleh proses berpikirnya untuk menjawab pertanyaan yang diberikan. Jadi seperti itu. Kita kembali lagi tentang ciri-ciri soal HUTS-nya. Ciri-ciri soal HUTS di sini ada 5. Yang pertama adalah transfer satu konsep ke konsep yang lain. Yang kedua adalah memproses dan menerapkan informasi. Yang ketiga yaitu menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah. Yang keempat, mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda. Yang kelima yaitu menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, kayak berikutnya kita akan bahas tentang karakteristik soal HUTS. Yang pertama yaitu mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, mengukur keterampilan berpikir tingkat tinggi. Soal HUTS hanya mampu dijawab oleh seseorang yang mempunyai keterampilan berpikir tingkat tinggi, termasuk kemampuan problem solving, critical thinking, creative thinking, dan reasoning atau memberikan argumen, dan kemampuan mengambil keputusan decision makingnya yang akan muncul ide atau kreativitas dan menyelesaikan masalah. Nah, kreativitas menyelesaikan permasalahan soal HUTS ini apabila terus dilatih pada siswa kita atau peserta didik kita, maka peserta didik kita akan mempunyai kemampuan menyelesaikan permasalahan yang tidak familiar, artinya tidak biasa, seperti itu. Kemampuan mengevaluasi strategi yang digunakan untuk menyelesaikan masalah itu bisa dari satu siswa dengan siswa yang lain, akan berbeda sudut pandangnya. Jadi seperti open mind ya. Jadi setiap orang mempunyai pemikiran yang berbeda ya. Jadi misalkan begini, kalau dalam matematika gampangnya seperti ini. Misalkan Bapak dan Ibu memberikan soal, biasanya begini. 2 ditambah 3 sama dengan titik-titik. Pastilah jawabannya tetap 1 ya. Ya itu artinya adalah pertanyaan yang tertutup. Jawabannya pasti 2 ditambah 3 ya pastilah 5. Tapi cobalah buat soal yang lebih terbuka. Kreativitas anak-anak biar muncul. Tulis saja berapa ditambah berapa sama dengan 5. Maka kreativitas anak akan berbeda. Mungkin anak yang pertama akan menulis 1 ditambah 4. Mungkin anak yang berikutnya adalah mungkin 2 ditambah 3. Seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah ciri kreativitas adalah seseorang mampu menemukan model-model penyelesaian baru dengan berbeda dan dengan cara yang cara-cara yang tidak umum, atau cara-cara dengan pemikiran liarnya anak-anak sendiri dengan logic thinkingnya sendiri. Nah, seperti itu mengukur keterampilan berpikir tingkat tingginya. Dan yang berikutnya adalah soal HUTS itu bersifat divergen ya. Maksudnya divergen ini artinya adalah memungkinkan peserta didik memberikan jawaban yang berbeda bersama dengan kreativitas tadi ya, dari sudut pandang yang berbeda juga. Nah, di mana setiap orang itu mempunyai sebuah cara menyelesaikan permasalahannya sendiri. Maka kita akan melihat, oh berarti anak ini sudah mulai berpikir tingkat tinggi. Yang berikutnya adalah berbasis permasalahan kontekstual. Jadi pada soal HUTS, buatlah soal-soal yang mengaitkan tentang permasalahan keseharian atau yang kontekstual, di mana memang benar-benar ada di dalam kehidupan anak-anak, dan itu nanti ada di bagian stimulus. Ya. Selanjutnya adalah menggunakan bentuk soal beragam. Ya, banyak Bapak dan Ibu di luar sana menganggap bahwasanya soal HUTS itu adalah soal uraian. Soal yang membutuhkan jawaban yang banyak, panjang, dan sangat detail. Tidak juga. Jadi untuk pembuatan soal HUTS ini bisa beragam. Bisa pilihan ganda, misalkan benar salah, atau pilihan ABCD, ya atau tidak. Nah, yang kedua adalah uraian. Jadi bisa. Jadi jangan dianggap ya pilihan ganda itu adalah soal-soal yang LUTS atau MOTS. Tidak juga. Ada juga soal yang HUTS. Nah, langkah-langkah menyusun soal HUTS-nya adalah ada 5 langkah yang perlu Bapak dan Ibu lakukan pada saat
membuat atau menyusun soal HUTS? Yang pertama pastilah adalah menganalisis KD atau kompetensi dasar. Analisis KD diawali dengan menentukan KD yang terdapat pada Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Selanjutnya dianalisis berdasarkan tingkat kognitifnya, karena tidak semua KD yang terdapat pada Permendikbud berada pada tingkat kognitif yang sama. KD yang berada pada tingkat kognitif C4, C5, dan C6 ini dapat disusun soal HUTS-nya. Bagaimana dengan KD yang ada di C1, C2, dan 3? Apakah tidak bisa dibuat soal HUTS? Bisa, asalkan dirumuskan terlebih dahulu indikator pencapaian kompetensi pengayaannya dengan tingkat kognitif C4, C5, dan C6, serta harus memahami tentang kedalaman materi dan keluasan materinya sehingga tidak overlap, seperti itu. Jadi kita analisis KD-nya, apakah KD ini masih memungkinkan untuk sampai soal HUTS, itu yang pertama. Yang kedua, menyusun kisi-kisi soal. Jelas, soal harus dibuat berdasarkan kisi-kisi. Maka saya mengingatkan bagi Bapak dan Ibu yang membuat soal tanpa membuat kisi-kisi itu tidak diperkenankan, karena kemungkinan jauh dari tujuan yang akan dicapai. Yang ketiga yaitu memilih stimulus yang tepat dan kontekstual. Seperti tadi kan, bahwasanya salah satunya adalah ciri dari karakteristik dari soal HUTS itu kan harus sesuai dengan permasalahan atau kontekstual ya. Artinya di sini adalah mendorong peserta didik untuk mencermati bahwasanya stimulus kontekstual ini sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, mendorong peserta didik untuk membaca, dan yang pasti adalah kekinian. Nah, yang keempat yaitu menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Butir-butir ini jelas, butir-butir soalnya harus disesuaikan dengan kisi-kisi yang sudah kita buat. Dan yang terakhir yaitu membuat pedoman penskoran atau rubrik atau kunci jawaban sebagai acuan kita untuk menilai. Baik Bapak dan Ibu sekalian, senang sekali sudah bisa belajar bersama, sharing ilmu tentang apa sih sebenarnya soal HUTS itu, dan harapannya adalah setelah menyimak video ini Bapak dan Ibu semakin memahami terkait dengan apa itu soal HUTS, ciri-cirinya, karakteristiknya, dan bagaimana menyusun soal HUTS-nya. Terima kasih.